sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita. Kalau kita putar-putar nih Bukit Tinggi, Cek 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 cek. Cek enggak di udara. Masuk sinyal Om. Kasih tuang. Cek cek cek. Enggak ke situ masuk. Cek cek cek. Cek cek cek. Cek. Kedatangan ketua rekam cari dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi coba ini disilahkan. Kamu ini di mana ini? Keramaian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur hadir yang sama-sama kita hormati pimpinan DPRD Kota Padang Panjang beserta anggota yang hadir, terima kasih. Yang kita hormati dan kita muliakan angku-angku, nini mama, pengulunan gadang bahasa Batuah, para ketua kerapatan adat Nagari Padang Panjang Batipuah Sapula Batuah, ini tepuk tangan. Terima kasih atas kehadiran dari angku-angku dan tentunya izin bersama untuk penyelenggaraan kegiatan untuk anak kenagaan kita ini. Yang sama-sama kita hormati Bupati Wali Kota se-Sumatera Barat dan unsur-unsur Forkopimda. Alhamdulillah pun juga lengkap. Bapak Kapolres, mewakili Bapak Dandim, mewakili Ibu Kejari, mewakili Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, mewakili Bapak Pembangunan KKB dengan satu barisan, mewakili Bapak Komandan Brimob Polda Sumatera Barat atau yang mewakili Bapak Perwira Penghubung dan Dinas Tanah Datar, yang sama-sama kita hormati Ketua Pengadilan Agama dan juga unsur Forkopimda lainnya yang hadir pada kesempatan ini. Yang sama-sama kita hormati Ketua KONI Sumatera Barat yang mewakili Ketua Pordasi Sumatera Barat atau yang mewakili, yang sama-sama kita hormati Bapak Sekda, staf ahli, asisten, pimpinan OPD, Bapak Camat, Bapak Lurah, serta Padang Panjang, yang sama-sama dihormati instansi vertikal
BUMN, BUMD yang bapak-bapak dan ibu-ibu lihat ini menjadi sponsor atas kemeriahan kegiatan kita ini. Saya ucapkan terima kasih. Yang saya hormati para pecinta kuda, pecandu kuda, panitia yang sudah mempersiapkan. Tadi mau menyampaikan ke Ketua Imral Kolah Saraso Pacukudo di Kentucky. Kenapa telah dulu tayangan live angku-angku bisa di-download, ya, bisa dilihat langsung oleh masyarakat kita. Karena saya tahu sendiri beberapa minggu terakhir kita pernah berangkat ke Jakarta, pertemuan dengan perantau-perantau kita. Pak Wali, kami hadir. Kalaupun tidak hadir, tolong ada live streaming. Nah, ini sudah dibuktikan oleh panitia saya. Dari Pantai, alim ulama, hadirat yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kegiatan ini tentu tidak lepas dari kerja keras dan tentunya amanah dari angku-angku bersama. Semoga kegiatan Ali Pacukudo ini tetap bisa kita laksanakan sesuai dengan tradisi Minangkabau yang tentunya kita cintai. Apalagi ini menyongsong kalender tahunan Visit West Sumatera tahun 2023. Saya harapkan ini Bapak Kadis Pariwisata, kalau untuk Pacukudo itu trademarknya Padang Panjang kan gitu ya. Ini tidak melebihkan atau mengurangi ya, tetapi tentu seperti yang disampaikan oleh Ketua Alkam tadi, memang banyak pacu kuda yang diselenggarakan di kabupaten kota, tapi yang sambuh ini memahami Padang Panjang Pak itu. Jadi ini memang direstui dan tentunya patut untuk menjadi kalender pariwisata budaya kita. Kita meyakini kekayaan kita adalah sebagai masyarakat Minangkabau, adat bahasa syarat bahasa kita Allah. Kita apresiasi Ketua LKM ini sangat tegas ya dalam mencerminkan Minangkabau di tengah-tengah negara kita. Ada Ibu Adriana juga hadir, terima kasih Uni Adriana. Dan juga terima kasih sudah membantu kegiatan kita ini. Mungkin bisa duduk di depan, silakan Uni. Silakan. Ini tokoh gondrong gantung kita dari Bati Pos Polokoto Padang Panjang. Jadi tentu ini patut ya, menjadi sebuah event yang kita banggakan. Dan saya meyakini Bapak dan Ibu yang ingin dilihat, apalagi oleh saudara-saudara kita di Negeri Sembilan Malaysia, adalah seperti apa dan cerminan dari masyarakat Minangkabau khususnya dalam alih-alih nagari yang dilaksanakan. Sehingga mudah-mudahan ini bisa menjadi event tahunan yang selalu kita selenggarakan. Tentunya bisa kita lihat tadi sudah disampaikan juga tidak dipungut biaya. Ini masih pagi pada tua, karena kalau masyarakat mencari rundown itu jam 9 pembukaan, jam 11 baru mulai disebut jam 11 itu baru aku betul. Apalagi kalau tradisi baru yang lanjut ke pasar siang tambah ramai. Karena kuda yang ikut ini lebih dari 50-an kuda. Nah ini kami berbincang-bincang dengan Bapak Wakil Wali Kota, dengan DPRD. Kalau seperti yang Pak Datuk sampaikan tadi, kalau sekda, asisten, staf ahli, anggota DPRD, tokoh-tokoh masyarakat ini punya kuda, lah bara banyak masyarakat yang ternafkahi, ya, yang memotong rumput, yang menjaga kudo, yang joki dan lain-lain. Apalagi pas penyelenggaraan ini sangat banyak sekali multiplier efeknya. Apalagi kita bisa lihat ada UMKM yang nantinya tentu akan menikmati hasil dari kegiatan kita supaya. Saya masih ingat di tahun 2019 sebelum COVID itu banyak menyampaikan Pak, tidak itulah habis kalian Pak, alhamdulillah. Kalau misalnya sehari 4 hari, nah tetapi untuk tahun ini kita bikin 1 hari saja karena memang COVID lagi kan gitu ya, pemotongan anggaran. Tetapi saya yakin kita mengurangi makna ini, makna dari Ale Nagari Pacukudo Kota Padang Panjang Bati Polokoto adalah bagaimana kita menjalin silaturahim antara kita ini mama, antara kita anak kemenakan dan tentunya seluruh masyarakat yang hadir. Mudah-mudahan bisa kita nikmati hiburan masyarakat ini dan tentu mengingatkan untuk kita saling menjaga keamanan ya. Kalau sudah ada kuda berjalan, saya harapkan ini untuk masyarakat tidak berlari-lari di tengah trek. Itu sudah disediakan TV-nya, nanti bisa di-live-kan, bisa dilihat langsung dari sana. Jadi tidak ada kecelakaan yang kita harapkan. Kita berdoa dan tentu kita berdoa cuaca ini tetap bertahan seperti ini. Kita berdoa
dan tentunya kelancaran dari kegiatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada angku-angku Mini Mama, Jadi Pandai, alim ulama, Bulu Kandung, seluruh kita yang hadir pada kesempatan ini, terkhusus kepada sponsor, baik dari bank, negari, bank-bank BUMN, dari tokoh-tokoh masyarakat. Nanti bisa dilihat di bukunya sponsor-sponsor yang sudah membantu kegiatan ini. Mudah-mudahan ini bisa kita maksimalkan secara bersama-sama. Demikian saja dari saya mewakili panitia selaku Ketua Koordinasi Sumatera Barat Wali Kota Padang Panjang. Kalau ada sesuatu yang tidak pada tempatnya atau juga tindak pada tempatnya, kami mohon maaf. Demikian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta kesemutan dari Bapak Guru. MSI, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Wali Kota Padang Panjang serta Ketua Tim Gerakan Kota Padang Panjang, Bapak Wakil Wali Kota Padang Panjang serta Ketua Tim yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Angku kami, Ketua Elkam Provinsi Sumatera Barat, Angku Datuk Nasati. Terima kasih sudah bisa hadir pada pagi hari ini. Kemudian yang kami hormati Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Sumatera Barat atau yang mewakili Ketua DPRD Kota Padang Panjang dan anggota Forkopimda Kota Padang Panjang kami hormati. Kemudian juga Ketua Komisi Sumatera Barat atau yang mewakili dan Ketua Koperasi Barat. Kemudian yang kami hormati juga Sekda Kota Padang Panjang serta jajaran, para tokoh, Minyak Mama, alim ulama, Saya Pandai, Bulu Kandung, pemuda-pemudi pada pagi yang hadir pada pagi yang berbahagia yang kami hormati. Kemudian juga Ketua Panitia Alek anak-anak dari Kota Padang Panjang dan foto yang kami hormati, para sponsor, hadirin hadirat dan masyarakat Padang Panjang dan sekitarnya yang hadir pada pagi hari ini. Pertama sekali tentu kita selalu mengajarkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah kita berkumpul pada pagi yang cerah ini dalam acara perpisahan dan mengikuti acara ayat dari Kota Padang Panjang, Yati Buah dan foto. Semoga acara ini selalu dirahmati dan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berupa salam dan salam selalu kita sampaikan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Wali, Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, pertama sekali kami ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena sedianya Bapak Gubernur yang hadir pada pagi hari ini untuk membuka acara ini, namun karena sesuatu kegiatan
beliau tidak bisa hadir dan akhirnya memberikan amanah ini kepada kami untuk datang pada pagi hari ini. Semoga kehadiran kami tidak mengurangi rasa sesat dan keceriaan kita dalam ikuti acara. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui, kita sudah hampir 2,5 tahun akibat COVID-19. Nah, oleh karena itu, dengan telah berakhirnya COVID-19 ini, tentu kita harus menyiapkan segala sesuatunya agar perekonomian di Sumatera Barat kembali bergerak, terutama di bidang pariwisata. Oleh karena itu, kami dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang besar kepada Pemko Parahyangan dan juga kepada panitia aliran negari ini, sehingga mudah-mudahan acara ini dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ada 3 hal yang perlu kita sikapi dalam pengembangan pariwisata di Provinsi Sumatera Barat. Yang pertama yaitu adanya kesiapan dari sisi amenitas. Yang kedua, harus ada kesiapan kita di bidang aksesibilitas. Dan terakhir, kita harus mampu mengkreat dan menciptakan atraksi yang menjadi tontonan bagi para wisatawan. 3 hal ini harus kita lakukan. Karena memang pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan seluruh kabupaten se-Sumatera Barat sedang giat-giatnya menjalankan usaha. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama meningkatkan amenitasnya, meningkatkan aksesibilitasnya ke infrastruktur pariwisata, dan kita dapat meningkatkan atraksi yang perlu pada pariwisata kita ke depan. Kalau kita melihat, kita contohkan soal saja pada saat liburan Lebaran kemarin, kami pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencoba menghitung poin pada objek wisata yang berbayar saja, yang tidak dapatkan datanya melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Sumatera Barat. Selama 5 hari kunjungan di Sumatera Barat, selama 5 hari Lebaran kemarin, itu terdapat kunjungan sebanyak 1.237.832 orang. 1.237.832 orang. Kami pernah mengkaji tahun 2019 sebelum COVID bahwa satu kali kunjungan ke Sumatera Barat itu wisatawan menghabiskan adalah minimal 1.238.000 rupiah. Kalau kita hitung, kita perkirakan selama 5 hari Lebaran itu uang yang beredar objek-objek wisata yang berbayar itu adalah 1,5 triliun. Alhamdulillah. Ini menandakan bahwa pergerakan wisatawan Sumatera Barat semakin itu baru pada tempat-tempat wisata yang berbayar. Kalau kita hitung tempat wisata yang tidak berbayar, seperti Jogja, Pantai Padang itu tidak berbayar. Mungkin akan mencapai 2,3 pada ini artinya apa? Jadi konsep atau menjadi perhatian kita bersama. Kenapa harus kita perhatikan? Karena ada besar kalau kita lihat kasus 2000 Lebaran 2002 ini ada 3 hal yang harus kita urai di masyarakat. Yang pertama yaitu masalah kemacetan. Kita tahu selama Lebaran dan Tahun Baru, macet ini selalu menjadi persoalan kita. Kami sudah mencoba melakukan kerjasama dengan Pemprov dan kami akan mencoba memperbaiki. Ada 2 hal yang bisa kita lakukan, yaitu menyelesaikan masalah lintas dan juga kita tutup di pertahanan. Nah, kalau pertahanan kita jadikan nanti kita tutup, tentu yang paling utama mendapatkan hasil adalah Kota Padang Panjang. Kota Padang Panjang harus bisa menyiapkan UMKM
pada saat orang macet tentu orang akan melakukan wisata. Nah inilah harus disampaikan oleh Kota Padang Panjang ke depan. Kemudian yang kedua yang harus kita, yang persoalan kita ke depan yaitu masalah sampah. Kalau kita lihat juga di Lebaran kemarin selama macet di sampah berserakan kemana-mana. Di objek wisata juga sampah selalu persoalan. Nah ini harus menjadi perhatian kita bersama. Bagaimana mengurangi permasalahan sampah ini? Tentu kita harus mengedukasi masyarakat kita, mengedukasi pemuda-pemudi anak kita, bagaimana membuang sampah pada tempatnya sehingga tidak akan menjadi persoalan masa depan, dan ini menjadi budaya yang bersih bagi kita semua. Kemudian masalah yang terakhir adalah masalah hospitality. Selama liburan kemarin itu ada beberapa kasus yang viral baik di maupun kota dan lain sebagainya di media sosial, itu adalah masalah hospitality. Ini perlu kita mulai bersama-sama ke depan bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana menghadirkan wisata pesona di masyarakat sehingga wisata betul-betul menjadi perhatian bagi kita semua. Terakhir, kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemko Padang Panjang dan juga panitia Ali Anak Nagari Padang Panjang Batu Foto ini. Harapan kita adalah tentu ini menjadi kalender of event Kota Padang Panjang, dan juga kalau bisa Pak Wali kita masukkan kepada kreasi event nasional sehingga Ali Anak Nagari ini menjadi concern, diperhatikan dari seluruh masyarakat Indonesia dan juga masyarakat internasional nantinya. Itu adalah harapan kita semua. Kami berharap acara event Ali Anak Nagari ini menjadi contoh bagi Kabupaten Kota Sumatera Barat bagaimana pariwisata itu betul-betul memberi dampak kepada masyarakat, dampak ekonomi dan juga dampak sosial lainnya. Demikian saja dari kami. Mohon maaf. Mari sama-sama kita buka event Ali Anak Nagari Padang Panjang Batu Foto ini. Mari kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian dari kami. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, ini nama yang kami muliakan. Acara selanjutnya penyerahan bendera gelanggang dari Bidang Mama kepada Wali Kota Padang Panjang. Selanjutnya akan diserahkan kepada Ketua Koordinasi Kota Padang Panjang dan akan diserahkan kepada Ketua Panitia Pacu Kuda. Berkenan kepada Bidang Mama Angku Datuk Sati, Angku Datuk Kutia, Angku Datuk Batu Batu Putih untuk dapat mengambil tempat. Dan berkenan kepada Ketua Koordinasi Kota Padang Panjang, Bapak Pedri SHMH untuk dapat mengambil tempat. Dan Ketua Panitia Denius Putra Esos untuk dapat mengambil tempat. Sedikiranya kepada Bapak Wali Kota Padang Panjang, Bapak Haji Fadli Amran BDO Angku Datuk Paduku Mawano untuk dapat mengambil tempat. Apa dah? Sampai puisa kayak dulu. Bisa bangunan dulu. Oke, Penyerahan bendera gelanggang dari Bidang Mama kepada Wali Kota Padang Panjang. Selanjutnya dari Wali Kota Padang Panjang akan diserahkan kepada Ketua Koordinasi Kota Padang Panjang. Gawang saya menggosong mana?
Jack, kamera goyang-goyang Jack, pacik ya Jack, pembenar Jack. Ya. Connect. Dari Wali Kota Padang Panjang nanti sedang berlangsung penyerahan bendera galangan dari Wali Kota Padang Panjang kepada Ketua Perdasi Kota Padang Panjang. Selanjutnya Pak Cukudo Ale Nagari. Mohon maaf kepada Dewan Sewa. Bendera galangan telah resmi diserahkan kepada Dewan Sewa Pacu Kuda dan secara resmi Pacu Kuda Ale Nagari sudah dapat dimulai. Berkenan kepada Bapak Wali Kota Padang Panjang untuk tetap di tempat dan kepada Angku Minia Mama, Ketua Perdesi dan Ketua Sewa untuk dapat kembali ke tempat. Selanjutnya acara penyerahan secara simbolik kartu BPJS Ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan untuk para joki yang berlaga. Dan kami berkenan kepada Bapak Hengki Jasmuti dan Bapak Yos Rizal untuk dapat mengambil tempat. Penyerahan ini dari Wali Kota Padang Panjang yang akan didampingi oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukit Tinggi. Jangan ikut-ikut. Kasih makan. Dan dimohon kepada joki untuk kembali ke tempat semula. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama Forkopimda di tamu undang. Ya, berkenan kepada Ketua RK Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Ketua KONI Provinsi Sumatera Barat, Ketua Perdasi Provinsi Sumatera Barat, Ketua DPRD Kota Padang Panjang, dan unsur Forkopimda Kota Padang Panjang. Kamera kemana kiri itu kakak dengar deh. Oke. Berkenan juga kepada Bapak Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang, berkenan kepada berkenan kepada Ibu Mesra juga, Ibu. Iya, berkenan Ibu.
Dia mak Selamat konser. Apa? Itu best. Ada sama nak tapi pas tagak lingku tu beda. Jadi aku tuh memangnya Enak. Dia beda. Dapat dulu dah mak. Mohon berkenan kepada juga kepada Angku Datuk Media Mama kita melakukan sesi foto bersama dulu. Terus gerak banyak apa? Sekali lagi mohon sedikitnya berkenan kepada Media Mama. Media Mama ke belakang kita lakukan sesi foto bersama. Berkenan juga kepada Ibu Kandung, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Padang Panjang, Ketua DOW Kota Padang Panjang, Ketua DWP Kota Padang Panjang. Thomas Lebeo and friend. Sekali lagi kembali mohon berkenan kepada angku-angku Media Mama untuk melakukan sesi foto bersama. Ini mungkuk pak. Itu pakai lem pak. Mohon berkenan kepada Angku Datuk Media Mama untuk dapat kembali ke tempat semula. Bapak Wali Kota Padang Panjang beserta unsur Forkopimda.
Sekali lagi berkenan kepada Antonia Mama dan bersama. Doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ijin Haryanto STHI, disilahkan. Kamu di sini matian ini. Ada matian, ada matian. Oke, matian. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak jemu kami tadahkan tangan, panjatkan doa. Kami sampaikan permohonan dan harapan. Terangkai dalam doa tertuju hanya semata kepadamu. Pada pagi menjelang siang ini ya Allah, di sebagian nikmat yang Engkau karuniakan, kami berkumpul di tempat kebanggaan kami ini untuk mengikuti rangkaian acara pembukaan Pacu Kuda Alek Nagari Parang Panjang Batipuah 10 Koto. Tiada lain ya Allah. Kami berharap kabulan keberkahan dan ridho-Mu agar acara ini sukses, berjalan sesuai dengan harapan di bawah Rahman dan Rahim-Mu. Ya Allah, Zat yang maha mempunyai kerajaan langit dan bumi. Qulillahumma malik usaku-usang yang dak lakang depane, dak laku hujan. Nilai kejujuran dan kesportivitasan serta kiranya ya Allah, hindarilah diri kami dari berbagai bentuk pertikaian, kemaksiatan dan perjudian. Sungguh benar firman Engkau ya Allah.
dan warna, berbeda asal daerah, serta nama diberi oleh tuannya. Tepuk riuh dan sorak-sorai dalam perlombaan boleh saja terjadi, tapi ya Allah, satukanlah hati-hati kami dalam bingkai ukhuwah dan persaudaraan yang kuat di antara sesama kami. Ya Allah, ya alimul ghaibi wa syahadah, di penghujung harapan dan doa kami ini, jangan Engkau sisakan suatu dosa untuk kami, melainkan Engkau mengampuninya. Dan jangan Engkau sisakan kesusahan untuk kami, melainkan Engkau melapangkannya. Jadikanlah ya Allah, kami termasuk golongan orang yang senantiasa ingat lagi bersyukur atas karunia-Mu, selalu taat dalam beribadah kepadamu. Jadikanlah ya Allah negeri Serambi Mekah ini sebagai tempat tinggal yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, surga dunia bagi yang menghirup udaranya. Kabulkan ya Allah pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamentok kayak Kacang. Lagi kulit-kulit kacang. Bang, Dad. Aduh. nasi goreng, nasi goreng. Sebagai masjid selain dan kami dari bagian protokol dan komunikasi pimpinan mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Alhamdulillah diundi jalan, alhamdulillah kagak menambah diutuk dipuji jalan. Tembilang dibalik langsung kasih siap dilihat lantai. Ambo bilang sadoran dapat nantilah untuk orang pantai. Kok talantang dek kananya kasinggung dek katurun, kok namu tidak kasabitkan dalam maaf jadilah mau turunkan. Rangkana mahal yang banyak dipunta dilipe lalu dipetigo. Kurang rancak dirantang panjang elok dipunta nak singke sakadar kapaguna tidur di silanjung. Berkata billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kami persilahkan kepada panitia. Bebal monitor bebal. Pak ya basan. Ada connect bang. Ada tunggu ya doh. Wireless lah di saat. Jack kamera segala pilih Jack. Ada di bang. Oke saat. Bayar untuk penjuang. Itu Jack pengunjung tuh Jack yang ganti-ganti aja Jack. Perencana naik. Yang penting Boxstar tuh 10 tempat kami 5 oh sih kalau 5 balik sudah sih. Oh gitu. Iya tapi ini kan yang lagi kurang sih kan. Oh gitu. Minta dulu. Boleh. Oh ya Beko siapa manusia buat kemarin. Selanjutnya akan
kita saksikan dimohon untuk dapat kerjasamanya dengan baik. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita akan dipandu melalui steward yang ada di aidingan sana. Untuk itu kami persilakan kepada steward untuk memandu kegiatan kita untuk pada ini. Mingna dulu. Jam 12 mana nih? Mana makannya ambil langsung. Cek. Tes. Tes, halo tes. Kami beritahukan kepada seluruh aparat pacuan agar berkumpul di ruang joki. Yang pertama joki, yang kedua petugas starting gate dan juga master gate agar hadir di ruang steward, karena beberapa saat lagi kita akan melaksanakan briefing sebelum melaksanakan pacuan. Sekali lagi kami beritahukan kepada aparat pacuan, yang pertama kepada para joki, yang kedua kepada para petugas starting gate dan juga master gate agar segera hadir di ruang joki. Kita akan melaksanakan briefing sebelum melaksanakan pacuan pada hari ini. Mohon bantuan kepada bapak-bapak dari pihak keamanan. Mohon bantuan dari bapak-bapak pihak keamanan. Ini arus penonton yang masuk dari bawah tower steward terlalu membludak. Jadi mengganggu akan kamera standby kita yang berada di tower steward. Sekali lagi mohon untuk penonton ini dikondisikan untuk berada di bagian tengah lapangan sehingga teknis pacuan tidak terganggu. Sekali lagi mohon bantuan kepada bapak-bapak dari pihak keamanan, bapak dari kepolisian atau Polri, kemudian bapak-bapak dari Satpol PP, mohon penonton kita yang berada di bawah tower steward ini disterilkan, dan juga anak-anak kami yang berada di stand telban atau lintasan pacuan agar berada di tengah lintasan pacuan. Sekali lagi kepada para joki dan juga para petugas starting gate agar berkumpul di ruang joki. Kita akan segera melaksanakan briefing sebelum melaksanakan pacuan. Di belakang tribun ini ada rasa. Belakang ada. Pas ini ya. 14 ini. Pas ini pasti yang bendera. Pasti yang bendera. 14 ini 12 yang itu apa abang? Ke situ orang masuk tah pas yang ada. Itu 12 itu. Jarak 1000 yang ini ya. Ini 1000 nih. Ini di bengkolannya. Pasti bengkolannya. Oh, bengkolannya. Ya, yang 14 yang ini ya. 14 ini yang 800. Oh, ini. Ya, ini yang 600 yang pas di apa tidak di sekarang Pak. Oh, itu 600 tuh. 600 800 ini. Ini kalau misalnya ada di sebelah kita kelihatan kita start timer. Gua sini Bang ya. 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 Nanti ada yang kasih orangnya itu. Siap.
bersama melintasi jalanan Nusantara. Keselamatan yang utama, MPM juaranya. Menempuh jarak dan waktu, melesat kita ke tujuan. Bersama MPM untuk kita, pelopor otobus nomor 1, bernama sejak dahulu. Naikilah perusahaan Lina. Yuk, cari tahu apa aja fitur Brimo. Registrasi internet banking. Mudah loh caranya. Isi data diri dan foto KTP. Masukkan nomor HP dan email. Buka SMS dan email, lalu masukkan kode OTP. Rekam 8 detik video wajahmu, lalu masukkan lagi kode OTP. Buat user ID dan password, lalu login dan buatlah PIN. Yeay, registrasi selesai. Miliki fitur-fitur asik dari Brimo. Isi pulsa listrik BPJS, bayar cicilan motor dan lainnya. Agen partner dari BNI melayani Anda. Cairin duit dari luar negeri, setor ambil kirim duit juga bisa. Agen partner dari BNI melayani Anda. Cairin duit dari luar negeri, setor ambil kirim duit juga bisa. Agen partner dari BNI melayani Anda. Cairin duit dari luar negeri, setor ambil kirim duit juga bisa. Isi pulsa listrik BPJS, bayar cicilan motor dan lainnya. Agen partner dari BNI melayani Anda. BNI agen partner melayani paling dekat, seperti keluarga, selalu membantu warga. Cairin duit dari luar negeri, setor ambil kirim duit juga bisa. Isi pulsa listrik BPJS, bayar cicilan motor dan lainnya. Agen partner dari BNI melayani Anda. Selalu ada BNI agen partner, layani paling dekat. Berbani.
Jaja. Alfa 5 Alfa India 5 begitu. Silakan Pak. Ya, ganti. Oke, meluncur ke sekretariat. Lanjut, selesai. Oke, ini sampai. Dia bawa anak. Alfa 5 bawa anak. Alfa India 5. Silakan. Dia lagi ditunggu nih di sekretariat. Demikian nanti. Ya, ini lagi meluncur, lagi jalan ke sekretariat. Oke, Pak Jaja ditunggu secepatnya nanti. Silakan Om. Informasi Om, di depan kantor Satpol PP mulai ada yang menerbangkan layang-layang, ada sekitar 5 layang-layang yang terbang. Bikin informasi. Oke, terima kasih Om. Karena leher semua pastikan nih payung-payung tapi Pak ini kok soalnya sudah lebih dari sudut hanya lebih ke situ. Halo. Diberitahukan itu kepada yang bermain layang-layang agar diturunkan atau tidak terlalu tinggi. Karena nanti kalau misalnya putus bisa terkena leher kudanya. Sama ini yang di pinggir trek yang menggunakan payung ini nanti leher kudanya bisa terkena ini dengan payungnya ini. Nah, kalau bisa payungnya ditutup atau mundur ke dalam, Bu. Terkena mata kuda, leher kuda terjatuh nanti ibu tidak mau tanggung jawab. Nah, kalau bisa ibu mundur atau ditutup payungnya, Bu. Ini yang di pinggir trek ini. Ya, semua ya. Ya, kami memohon kepada aparat keamanan itu yang di pinggir itu bisa terkena leher kudanya nanti terluka kudanya. Ya, mohon bantuannya kepada aparat keamanan. Terima kasih.
Ya, sekali lagi disampaikan kepada petugas untuk kerjasamanya. Dari sini kami bisa melihat ada layang-layang yang terlalu tinggi, dimohon untuk diturunkan karena itu nanti bisa membahayakan acara yang bakal kita laksanakan. Yuk, cari tahu apa aja fitur Brimo. Registrasi internet banking. Mudah loh caranya. Isi data diri dan foto KTP. Masukkan nomor HP dan email. Buka SMS dan email, lalu masukkan kode OTP. Rekam 8 detik video wajahmu, lalu masukkan lagi kode OTP. Buat user ID dan password, lalu login dan buatlah PIN. Yeay, registrasi selesai. Miliki fitur-fitur asik dari Brimo. Ya, sepertinya sebentar lagi acara bakal kita mulai untuk kerjasamanya, baik penonton ataupun petugas untuk menjaga keamanan. Diminta kepada penonton yang ada di samping trek lapangan yang mempergunakan payung untuk menutup payungnya karena itu sangat berbahaya dengan kuda, bisa bikin kaget kuda. Sekali lagi dimohon kepada penonton untuk kerjasamanya karena kita di sini untuk menonton pacu kuda, bukan melihat Anda terluka. Sekali lagi disampaikan kepada pemilik yang main layang-layang di atas, dimohon diturunkan. Sekali lagi disampaikan, kami sampaikan kepada pemain layang-layang untuk menurunkan layang-layangnya. Kalau tidak juga menurunkan, jangan sampai salah paham nanti petugas mengambil tindakan. Sekali lagi, ini untuk keamanan kita bersama. Dan kepada petugas dimohon untuk menegur para penonton yang menggunakan payung di trek lapangan karena ini penonton sangat ramai. Yuk kita jaga keamanan, kenyamanan, kesuksesan acara yang bakal kita laksanakan di lapangan Pacuan Bancah Lawe, Papasko. Ya, nomor punggung draft bugi belum dikasih, dimohon kepada panitia untuk memberikan nomor punggung draft bugi. Ya, tim steward sudah selesai melakukan briefing dengan para joki. Sebentar lagi mikrofon pun bakal bagus serahkan kepada tim steward yang bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ale kita bersama. Yuk, ini acara kita bersama, punya kita bersama. Kepada ibu-ibu yang memiliki anak, tolong dijaga anaknya betul-betul, hati-hati menyeberang karena kuda yang berlari tidak punya lampu sen, tidak punya rem cakram, bisa bahaya apabila menabrak Anda. Seperti bajul, daripada ditabrak kuda lebih bagus ditabrak janda, ada enaknya. Oke, selamat menyaksikan acara Ale Papasko, Padang Panjang, Sumatera Barat. Selalu ada TNI Agen 4, layani paling dekat. Terbaru.
Kuda nomor 1, Ratu Wabah. Mana dia hadir? Mutiara Malindo. Mutiara Malindo mana? Hadir. Putra Sikumbang. Kuranglah tahu. Siap. Jadi sesuai kesepakatan nomor punggung 5 jadi 1, punggung 1 jadi 5, 2 jadi 6, 7 jadi 3, 4 jadi 8. Yang ini adalah pacuan drabogi. Sebentar. Ini adalah pacuan drabogi. Jadi di sini kami selaku koordinator atau tim penilai yang melakukan itu langkah mandu itu tidak kami nilai, kami gugurkan. Jadi ini betul benar-benar pacu drabogi. Jadi yang di sini di samping kecepatan adalah keindahannya dalam berdrabogi yang kami nilai. Ya mohon ini jangan ada protes nanti, kami tidak akan menilai kuda yang tidak dengan langkah draboginya. Sekali lagi kita pacuan drabogi. Mohon hijau, tolong yang tidak berkepentingan itu dikosongkan. Hei, dikosongkan itu. Terlalu susah untuk diatur. Yang tidak berkepentingan di drabogi tolong dikosongkan. Ya silakan Ponco. Ya. Pacu drabogi. Pacuan ini adalah pacuan drabogi baru yang menempuh jarak 2.400 meter atau 3 kali putaran. Yang mana race ini diikuti oleh 4 ekor kuda. 4 ekor kuda yang pertama adalah kuda Ratu Wabah, Mutiara Malindo, Putra Sikumbang dan juga Uranglah Tahu. Berita panggilan kepada pemilik kuda Compo 786 dan juga Ratu GMS 786 agar ownernya segera menuju ke sekretariat panitia, ditunggu di bagian pendaftaran. Sekali lagi pemilik kuda Compo 786 dan juga Ratu GMS 786 agar segera menuju ke sekretariat panitia. Mohon kepada para penonton kami dan anak-anak kami juga, kepada anak-anak kami jangan berada di lintasan pacuan. Jangan berada di lintasan pacuan karena pada saat ini sudah kita laksanakan pacuan drabogi baru yang menempuh jarak 2.400 meter, yang mana saat ini sudah memasuki atau menyelesaikan putaran pertama. Dari kejauhan kelihatan saat ini 4 ekor kuda tengah berlomba atau tengah berpacu di lintasan pacuan. Dan kembali kami ingatkan kepada para penonton kami yang berada di lintasan pacuan agar tidak berada di lintasan pacuan atau masuk ke bagian tengah dari lapangan Bancalawi ini. Ya, saat ini yaitu kuda Uranglah Tahu yang berada di depan, yaitu kuda Uranglah Tahu dengan nomor pelana atau seharusnya nomor punggung 4 menjadi 8. Sementara dibayang-bayangi di belakangnya kuda dengan nomor punggung 6 atau nomor punggung 2 yaitu kuda Mutiara Malindo. Sementara di posisi yang ketiga adalah kuda Putra Sikumbang dan juga Putra Sikumbang pada posisi yang keempat. Sementara di posisi yang terdepan masih tegar kuda dengan nomor punggung 4 yaitu Uranglah Tahu. Yang pelupa tu lah apa tu ah. Udah tu pelupa tu lah apa udah tu. Aisyah dia boleh tu.
Bang, belangkonya udah siapin tadi, Bang? Yang drop, yang Dewan Steward punya lah pada itu. Iya, Dewan Steward lah ya. Yang pengurus oh iya. Dewan Steward punya lah. Ya, kembali kita layangkan pandangan kita ke bagian trek pacuan di mana kuda dengan nomor punggung 8 atau nomor punggung 4 di buku panduan, yaitu kuda Urang Latau masih berada di posisi terdepan. Sementara dibayang-bayangi kuda dengan nomor punggung 2 atau di dalam buku panduan atau Mutiara Malindo. Ya, saat ini hampir menyelesaikan putaran kedua. Itu sementara kuda posisi terdepan masih kuda Urang Latau. Mohon penonton segera masuk. Mohon penonton masuk. Ya, saat ini kuda dengan nomor punggung joki 8 atau dalam buku panduan nomor punggung 4, yaitu kuda Urang Latau yang masih berada di depan. Dibayang-bayangi kuda dengan nomor punggung 6 atau dalam buku panduan nomor punggung 2, yaitu kuda Mutiara Malindo. Kami beritahukan kepada kuda Drabogi Usang untuk race yang kedua agar segera dipersiapkan. Kuda Drabogi Usang yang menempuh jarak 3.200 meter agar segera dipersiapkan sebanyak 4 ekor kuda. Yang pertama Jamari Kurai, yang kedua Sperta, yang ketiga Merah Tando, yang keempat Anto Tangi, dan yang kelima adalah Nasib Strong. Kelima ekor kuda yang sudah kami panggil agar segera dipersiapkan. Laporan video segala macam kan langsung ke grup langsung remen Rockstar. Ya, saat ini kuda dengan nomor punggung 8 atau dalam buku panduan ada nomor punggung 4 hampir menyelesaikan. Mohon harus penonton ditahan dulu karena kuda-kuda akan segera masuk ke finish. Tolong masuk penonton ke dalam masuk Aduh, habis finish. Ya, kuda dengan nomor punggung 6 atau di buku panduan nomor 2 itu kuda Mutiara Malindo. Habis finish. Ya, sementara kuda di posisi yang 3 ke 4 masih mau memasuki garis finish. Tolong penonton jangan melintasi, Pak. Aduh, Mak. Ya, awas menonton, awas sih. Ya, saat ini kuda dengan nomor pelana punggung 7 atau punggung nomor pelana nomor buku 3 sudah masuki garis finish. Habis finish. Berarti masuk kamari nomor pelana sesuai buku. Itu sesuai buku lah. Iya. Berarti 8 jadi ampe. Iya. 6 jadi 2. 6 jadi 2. Steward 22. 5 jadi 1. Tuh ya. Nah, T21. 3 kok. Nah, tak mandang nilai. Kurang lah tahu. Mohon pada yang sudah berpacu standby di depan tenda kehormatan. Seraya kita menunggu keputusan dari Dewan Steward. Tolong bapak-bapak pihak keamanan, bapak-bapak dari pihak keamanan, tolong Pak, bapak ibu-ibu yang berada di pintu masuk itu tolong suruh aja ke dalam, Bu. Mohon yang memakai payung itu pindah aja ke dalam, Bu. Jangan berada di bibir lintasan itu, Bu. Bapak-bapak dari Satpol PP mohon Pak,
Ibu-ibu yang berada di depan itu tolong aja dikondisikan ke dalam, bagian ke dalam lapangan. Itu bahaya berada di sana, Ibu. Aduh. Halo. Tolong koordinator Rabogi supaya mempersiapkan race yang kedua. Baiklah, kami bacakan SK pemenang race yang pertama, yaitu pacuan Rabogi Baru jarak 2.400 meter. Pemenang pertama adalah kuda dengan nomor punggung 4 yang tertulis di buku, yaitu Uranglah Tahu. Nomor 2 Mutiara Malindo. Nomor 3 Ratu Gobah. Oke, silakan kepada panitia seksi hadiah untuk mengatur penyerahan hadiah. Demikian, terima kasih. Baik, SK sudah dibacakan. Yang mana untuk race yang pertama, keluar sebagai menang pertama adalah kuda dengan nomor punggung joki 4 dengan nama kuda Uranglah Tahu. Kemudian pemenang kedua adalah kuda Mutiara Malindo dengan nomor punggung joki 2. Sementara pemenang ketiga adalah Ratu Gobah dengan nomor punggung joki 1. Mohon kepada panitia konfirmasi untuk penyerahan hadiah, siapa yang akan menyerahkan hadiah untuk race yang pertama ini. Sekali lagi pada panitia penyerahan hadiah, mohon konfirmasi siapa yang akan menyerahkan hadiah untuk race yang pertama ini. Hah? Apanya? 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 Ah iya. Bekol lah. Ukuran. Enggak, padan tuh, padan yang usang tuh. Oh. Sebentar. Kudu lah sampai di finish baru disabuin nama padannya, Beko. Mohon panitia untuk penyerahan hadiah konfirmasinya ke Tower Steward sehingga kita tidak makan waktu banyak. Si John tahu 5678. Tuh, baca Re. Mohon panitia konfirmasi untuk penyerahan hadiah. Ya suruh aja lah siapa nyerahan dia aku lah pada tua. Lamona, baik di karbol gua komisi bocor. Iya. Dari komisi. Paidi. Tolong serahkan dia aja ya. Tolong serahkan dia aja. Sorak aja kayaknya. Baik, untuk race yang pertama kami mohonkan kesediaan Bapak Naswardi DJ dari Komisi Pacuan Pemprov Provinsi Sumatera Barat untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang pertama di kelas Rabogi Baru ini. Kepada Bapak Naswardi kami mohon kesediaannya. Mohon kepada rekan-rekan dari seksi hadiah mohon mempersiapkan hadiahnya. Mohon penyerahan hadiah kepada rekan atau panitia dari bagian hadiah, tolong itu Bapak Naswardi DJ sudah berada di areal.
sibuk. Indah kerja dia teknis nggak dibikin. Ini saya di foto-foto juga. Dia sibuk aduh sudah lah. Sidel lah di balik WA orang kalau siapkan itu bisu aja. Ini balik dibaca lagi. Baik, pemenang ketiga itu kuda Ratu Gobah. Saat ini tengah diserahkan oleh Bapak Naswardi DJ atau Komisi Pacuan Pemprov Provinsi Sumatera Barat. Jan, tolong diatur padan kudo Jan. Yang menang payakumbuh patang, agudonya. Tambah 20 meter lah ke belakang. Ya atur lah. Yap. Yang di depan ini kuda-kuda yang kuda Drabogi Usang yang belum pernah menang nomor 1. Yang sudah pernah menang nomor 1 satu kali memberi padan 20 meter, menang 2 40 meter, menang 3 60, sampai terakhir nanti 200 meter. Yang merah nomor ampe pakai nomor ampe. Tunggu dulu. Pak Adir ada mau kudo. Nasib nomor 8. Nomor 8. Tolong nomor punggung 8. Dimas. Nomor punggung 8. Ceh, tolong dibantu Ceh, nomor punggung 8. Iya. Ayo Mas. Ini nih di depan kudanya yang baju merah. Di depan. Oke. Makasih Mas. Minum Mas. Sasa angok deh. Inilah dari jam 7 si Mas sekolah sibuk. Benar panitia yang bertanggung jawab. Dari jam 7 dia sudah standby. Kalau ndak ada nomor palano nyo cari, balari-lari nyo ke kandang kayak mencari. Tolong diatur Ceh, yang benar pasangnya. Kau yang di bawah, oke. Yang memberi padan tolong dijaga jaraknya. Kuda baru masih ada di trek tuh, kuda baru. Tolong masuk dulu ke dalam atau ke kandang. Masih ada kuda baru tadi yang di lintasan, yang habis penerima dia. Tunggu Ju. Jadi Drabogi Usang ini diikuti oleh 5 ekor kuda. Yang memberi padan tersebut kuda yang sudah pernah menang di Drabogi Usang. Ada yang sudah menang 2 kali, 3 kali. Makin jauh padannya itu makin banyak menangnya. Setiap menang memberi padan 20 meter. Jadi kalau ada penonton yang bertanya kok beda-beda startnya, itulah kenapa. Kuda yang paling belakang adalah kuda-kuda yang sudah banyak menangnya. Tunggu Cu, ada 2 ekor lagi yang masih di trek. Masih satu lagi, kuda kelabu nun masuk lagi. Oke. Cu. Ya, sudah dilepas untuk race yang kedua pada pacuan Drabogi Usang yang menempuh jarak 3.200 meter.
Ah. Bendera putih ya. Ah. Lah. Bendera putih ya. Lah. Manga. Ada penos. Timbangan si Stewar, Sidel Soran, Sidel. Delvita Chandra, Adel, tolong menuju ke timbangan joki. Del, kena ada joki yang mau timbangan masuk, yang nanti mau cek itu. Tolong saudara Delvita Chandra, tolong ke tenda panitia bagian penimbangan. Dan kepada para penonton yang berada di tenda itu, tolong dikosongkan. Jangan menonton di tenda itu. Yang ada di sana hanya Dewan Steward dan petugas dari panitia. Tolong Del, tolong dia segera menuju ke awas penonton, awas. Kelopak tu lah barangkali menang tu berarti. Waktu supaya kubu Betawi dia menang. Cak lah dia. Itu dua tur dia kakak sama jangan ada foto. Tidak mah. Jangan nomor 3 tu. Merah tu? Ya. Merah dia sama itu dia. Dia kakak tu. Sama tangan merah. Sama pak tu. Lari drop ni le pantang. Jadi lah tipe lagi. Ini tak lo kadang-kadang nak cek ni tipe kadang-kadangnya. Merah kalau. Merah kalau. Lupa balik yang. Ada festival drop begini nak ada satu ni. Ya. Dia lah dia drop. Ya tu. Tapi kalau awak dulu you luar biasa. Kudo kelas A awak jadian Rabugi. Ya. Raja Piaman dulu. Raja Piaman ya. Itu doang. Itulah kadram ni wah yo tu. Ya, saat ini hampir menyelesaikan putaran kedua. Yang masih berada di depan adalah kuda nama yang di buku ini iya. Anto Tangi tu. Ya. itu kuda Anto Tangi masih berada di posisi terdepan. Awas penonton, awas ini ibu-ibu, anak-anak, jangan malinte jualai. Ya, saat ini kuda Anto Tangi yang masih berada di depan. Jamari Kurai yang berada di depan. Dibayang oleh kedua dengan kuda merah Tando. Selanjutnya, iya, baru menyelesaikan 2 kali putaran, memasuki putaran yang ketiga. Sementara masih kuda Jamari Kurai yang berada di depan. Dibayang-bayang posisi yang kedua adalah kuda merah Tando. Kepada para petugas kandang agar segera mempersiapkan kuda-kuda yang akan berlomba untuk race yang ketiga. Sekali lagi kepada para petugas kandang dan pelatih agar segera mempersiapkan kuda-kuda yang akan berpacu untuk race yang ketiga, yaitu di kelas E. Pertama berpacu sebanyak 3 ekor kuda, Cempo 786, Ratu GMS 786, dan juga kuda Upiat Ting Ting agar segera dipersiapkan. Satu race lagi sama. Tapi gua protes lo kawannya pilih tiga oleh Kau sudah persiapan aja, Pak? Iya. Kalau kedua aja Awak pari ialah padian aja tadi tu mana dos selamat di pagi tu. Makan ada ramai. Tadi apa tadi tu? Awas awas. Itu yo. Tak tukar gua. Kalau pak tu boleh tu apa pun itu. Awas kudu. Cek lai.
Ya 1 kali putaran. Satu putaran lagi. Masih kuda Jamarwi Kurai di depan. Langkahnya masih bersih, masih rapi. Nomor kedua dibayangi oleh kuda Merah Tando. Lumayan masih bersih langkahnya. Juga di belakangnya ada 2 ekor kuda yang bersaing. Satu lagi, mana kudanya satu lagi? Overlap. Anu naik. Jauh ya. Ya. Hampir overlap. Ya. Yobana santai. Ya, inilah saat-saat terakhir memasuki finish kuda Drabogi. Saat-saat terakhir. Ya. Finish, habis. Habis, finish. Finish, habis. Tolong penonton, karena masih ada kuda di belakang. Penonton jangan dulu berada di trek, karena masih ada kuda yang belum masuk finish. Pengumuman. Bet. Tapi nilai yang kepit 1,3 ampe ya. Ya. 1,3 ampe. Ampe 67 Bang. Iya. 467. Iya. Announcer. Panitia Bapak kan? Iya, pada datang. Jelas tuh. Iya. Jauh. Yo. Nah, yang sedih kurang hilang, Bang. Jadi. Tapi ke kanan. Tapi balik dan. Baik tak? Bunde. Awas. Baik, kami bacakan SK pemenang race yang kedua, hasil penilaian dari Dewan Steward. Pemenang
Urutan pemenang kuda draft race yang kedua, pacuan Rabogi Usang jarak 3.200 meter. Pemenang pertama kuda Jamarui Kurai. Pemenang kedua Merah Tando. Pemenang ketiga Antok Tangih. Silakan 3 ekor kuda mengambil tempat untuk penyerahan piala. Silakan panitia, siapa dari bapak-bapak yang akan menyerahkan piala untuk yang race yang kedua ini, tolong dikonfirmasi melalui radio panitia. Gimana? Apakah sudah selesai penyerahan piala race yang kedua? Jadi kami mohonkan sangat kepada bapak-bapak keamanan yang pintu masuk di dekat finish ini saat pacu nanti benar-benar harus dijaga ketat. Benar-benar harus dijaga ketat. Karena di sini finish, di sini pintu masuk. Jadi penonton tidak terjaga. Apalagi nanti untuk kuda pacu dengan kecepatan luar biasa. Insya Allah sesuai usul kami dari Pemprov melalui Komisi Pacu dan Dewan Stewar, nanti finish ini akan kita pindah ke arah pintu kandang. Karena sangat berbahaya kalau pintu finish di sini, pintu masuk penonton juga berada di sini. Mudah-mudahan tahun depan finish kita udah pindah ke arah kandang. Kalau ada salah satu salah untuk antisipasi tumpukan keramaian penonton di dekat finish. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gelanggang Bancah Laweh untuk para pengunjung kontingen dari Kaltim, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Riau. Nah, sesaat lagi kita akan memasuki race pacuan berkuda. Dimohon untuk penonton menjaga keamanan dan keselamatan dirinya masing-masing. Karena petugas terbatas tidak mungkin menjaga keselamatan Anda, Andalah yang akan menjaga keselamatan diri sendiri. Yuk, kita sukseskan acara yang akan kita selenggarakan sebentar lagi. Untuk petugas yang bertugas di samping gedung Stewar untuk lebih ekstra menjaga penonton, karena di sini adalah garis finish dan garis start. Men, tolong yang maci bendera beko disuruh yang apa ya, yang mudo ya. 100 meter nampak di nyo pintu, bayangan tuh ya. Oke? Oke. Ayo tunggu sebentar, bawa sekali air minum. Tolong panitia, air minum untuk starter dititip aja langsung, daripada diantar-antar nanti. Air minum petugas starter langsung dikirimkan aja selagi box starternya masih di sini. Ya, udah diinformasikan. Tolong panitia, persiapan air minum untuk petugas starter langsung dibawa sekarang aja. Karena boxstar masih di sini, daripada jauh-jauh nanti posisi boxstar sudah jauh.
Ah, tunggu saya psikolog. Men, tunggu saya psikolog, men. Tunggu saya. Penyerahan hadiah Drabogi di depan tribun kehormatan. Kepada panitia mohon segera dikonfirmasikan ke Dewan Steward siapa-siapa yang akan menyerahkan hadiah untuk masing-masing race-nya. Karena ini adalah satu kebanggaan bagi sponsor kita untuk menyerahkan hadiah kuda kepada pemenang. Jadi mohon untuk race yang selanjutnya dari panitia bagian penyerahan hadiah mohon konfirmasinya ke Tower Steward sehingga nanti bisa dikondisikan siapa-siapa, dan itu suatu kebanggaan bagi orang yang menyumbang atau donatur nanti. Tolong panitia mohon segera dikonfirmasikan untuk race yang selanjutnya. Siapa yang nanti menyerahkan dan siapa siapa, jadi kami tinggal nyebut aja. Jadi kan orang nyumbang, itu kebanggaan bagi dia nanti. Iya kan? Atau dia nggak nyumbang, nggak disebut-sebut, nyumbang kan nggak. Bang Jul di mana Bang Jul? Terus saja kita langsungkan acara penyerahan piala hadiah kepada para juara di race yang kedua. Baiklah para hadirin penonton yang berbahagia yang memadati gelanggang pacuan kuda Pancalawi di hari ini, kami lihat dari sini begitu ramai penonton yang hadir di siang hari ini. Diperkirakan sekitar 2.000 pasang mata telah hadir di gelanggang pacuan kuda, dan kami prediksi sampai dengan di puncak acara kita nantinya sekitar 40.000 pasang mata akan hadir menyaksikan acara pacuan kuda di gelanggang pacuan kuda Pancalawi di hari yang berbahagia ini. Penonton serta para owner groom yang berkompeten di acara pacuan di hari ini, selanjutnya kita memasuki race yang ketiga, yaitu di kelas E pertama berpacu menempuh jarak 600 meter dengan total hadiah ataupun uang pembinaan 5 juta rupiah. Kami mohon dengan segera mempersiapkan dan membawa kudanya menuju Montigyar. Yang pertama, kuda dengan nama Kompo 786 dengan joki Nando, sedangkan trainer ataupun pelatihnya adalah Rodi. Sedangkan sang owner ataupun sang pemilik adalah Bang Zul Tapal Kuda 69 Taras 786 Stable, berasal dari Bukit Tinggiagan, warna pakaian joki merah. Yang kedua, kuda dengan nomor pelana 2 Ratu GMS 786 dengan joki Rudi Junior. Sedangkan sang owner ataupun sang pemiliknya adalah Haikal Hanafi, Taras 786 Stable, juga berasal dari Bukit Tinggiagan, warna pakaian joki merah. Dan yang ketiga, kuda dengan nomor pelana 3, kuda dengan nama Upia Ting Ting dengan joki Hengki, sedangkan sang owner ataupun sang pemiliknya adalah Valdi Ting Ting Stable, berasal dari Padang Pariaman, warna pakaian joki kuning hijau. 3 ekor kuda yang akan berlomba untuk menjadi juara yang tercepat dan yang terdepan. Kami mohon dengan segera hormat membawa kudanya memasuki Montigyar.
Dan tentu juga atas genap panitia mengucapkan ribuan terima kasih atas dukungan semua pihak, para sponsor yang dengan begitu bangga mendukung sepenuhnya Ale Anak Nagari Pabasko tahun 2022 ini. Yang namanya Ale tentu syarat dengan keramaian. Terbukti di hari ini baru memasuki race yang ketiga seperti yang kami laporkan sebelumnya. Sekitar 2.000 pasang mata telah hadir dan tentunya kami prediksi sebentar lagi di puncak acara kita nantinya sekitar 40.000 pasang mata akan memadati gelanggang pacuan kuda Bancalawi Padang Panjang tercinta ini. Dan tentunya juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bang Jul yang selalu gigih mempromosikan olahraga berkuda yang bukan hanya di Provinsi Sumatera Barat. Bagi Anda penggemar olahraga berkuda, silakan klik channel beliau Tapal Kuda 69. Dan juga kami sampaikan bagi para penonton yang kami sayangi, apabila kuda telah berada di trek ataupun di lintasan dan tentunya peran aktif pihak keamanan kami butuhkan sangat di sini. Jangan ada lagi penonton yang melintasi trek ataupun lintasan ini. Ya, silakan 3 ekor kuda. 1 ekor kuda telah kelihatan menuju Montigiar. Kita masih menunggu 2 ekor kuda lagi. Kami sampaikan dan kami himbau kepada petugas keamanan, apabila kuda yang akan berpacu untuk race selanjutnya telah berada di trek ataupun di lintasan, jangan ada lagi penonton yang melintasi trek ini. Sebab bagaimanapun keselamatan penonton, keselamatan kuda yang berpacu serta jokinya adalah di atas segalanya di acara pacuan kuda kita kali ini. Ya, kita lihat dengan jelas 1 ekor kuda telah melakukan parade di Montigiar, disusul 1 ekor kuda lainnya. Dan untuk race ini, penyerahan piala ataupun trofi kami mohonkan dengan segera hormat, mohon bersiap-siap. Dimintakan kepada Bapak Imral SE, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Panjang, mohon sekiranya nanti berkenan menyerahkan piala kepada para pemenang ataupun juara.
ekor kuda di race yang ketiga. Kompo 786 merupakan seekor kuda berjenis kelamin jantan, warna bulu merah, umur 2 tahun, tinggi 141,5 cm, merupakan hasil persilangan dari pejantan Snap Junior dan Sandar Arab. Joki yang akan menunggangi adalah Nando, sedangkan trainer ataupun pelatihnya adalah Roni, sedangkan sang owner ataupun sang pemilik adalah Bang Zul Tapal Kuda 69, Taras 786 stable berasal dari Bukit Tinggi. Kuda dengan nomor pelana 2, kuda dengan nama Ratu GMS 786 merupakan seekor kuda berjenis kelamin betina, umur 2 tahun, warna bulu bopong, dengan tinggi 143,5 cm, merupakan hasil persilangan dari pejantan Rajo Bukit dan Eduka Jala Sandar Arab. Joki yang akan menunggangi adalah Rudy Junior, sang owner ataupun sang pemiliknya Haikal Hanafi, Taras 786 stable, tentunya juga berasal dari Bukit Tinggi Agam. Dan yang ketiga, kuda dengan nama Upia Ting Ting, merupakan seekor kuda berjenis kelamin betina, umur 2 tahun, warna bulu merah,